warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada sahabat sekalian karena ada sedikit keterlambatan disebabkan karena di RQ atau di pondok baru selesai sholat berjamaah. Tapi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan thalabul ilm. Yang alhamdulillah dengan segala nikmat Allah Azza wa Jalla kita senantiasa berkumpul kembali untuk dalam rangka mempelajari ilmu syar'i yang di mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan cara ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita dan sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke acara, izinkanlah moderator untuk membacakan acara. Yang pertama ada pembukaan, insyaallah akan dibuka dengan baca doa menuntut ilmu. Yang kedua ada isi atau inti acara, materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala dengan tema mempersiapkan menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang ketiga insyaallah ada kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin dari kajian yang akan disimpulkan oleh moderator sendiri. Yang keempat insyaallah ada sesi tanya jawab dan yang kelima ada penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pengajian kita pada siang kali ini di pertemuan yang ke-7 dengan sama-sama membacakan doa menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke acara inti yang itu isi materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, diharapkan kepada para sahabat sekalian untuk fokus dan mengambil faidah sehingga dapat diambil pelajaran dari setiap materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Fadhal Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua sehingga pada detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kembali kita di dalam majlis ini untuk bertafaqquh fid din. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan darinya kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan pahamkan kepadanya perkara-perkara agama. Sehingga di antara tanda Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba adalah ketika dibukakannya dan dipermudahkannya untuk menuntut ilmu, untuk bertafaqquh fid din, mendalami perkara-perkara agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ikhwati fillah ya azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang lalu sudah secara singkat ya kita bahas bagaimana
Perkataan para ulama yang mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Bahwasanya perintah Allah yang paling tertinggi, yang paling mulia, perintah Allah yang paling utama adalah untuk mentauhidkan Allah, ya. Di antara perintah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad, maka yang paling utama, ya, yang paling nomor satu, yang paling penting, yang paling diprioritaskan adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa itu tauhid? Ya sudah kita definisikan dulu di pertemuan yang kemarin. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, menjadikan Allah Azza wa Jalla esa, ya, tunggal, satu-satunya dalam peribadatan kita. Ini adalah makna tauhid yang dimaksud. Kemudian larangan Allah, ya, yang paling pertama kali wajib untuk kita jauhi adalah kesyirikan, yang dimana didefinisikan oleh para ulama adalah da'watu ghairihi ma'ahu, ya. Jika ada seseorang yang meminta kepada selain Allah, dibersamai dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hakikatnya seorang yang musyrik, dia adalah orang yang menyembah Allah, di samping dia juga menyembah selain Allah. Berbeda dengan orang kafir, yang dia murni menyembah selain Allah Azza wa Jalla tanpa menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ikhwati fillahi azzani Allahu wa iyyakum, berkaitan dengan syirik, ya. Berkaitan dengan syirik ini kita sudah paham, ya. Alhamdulillah setiap kajian selalu kita ulang-ulang bahwasanya syirik itu adalah dosa yang terbesar. Dosa terbesar yang Allah Azza wa Jalla tidak ampuni, ya. Kalau seandainya seorang manusia itu mati dengan membawa dosa syirik, tidak akan Allah Azza wa Jalla ampuni. Allah Azza wa Jalla sebutkan inna syirka la zulmun azim dalam Al-Quran, ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan, dalam surat Luqman, ya, ayat yang ke-13. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jalla sampaikan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk mempelajari mana perkara-perkara yang membawa kita kepada pengesaan Allah atau tauhid, dan mana perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Karena ibadah apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, semulia apapun yang kita bawa kelak nanti ke alam kubur, ketika itu didasari oleh fondasi yang keropos, dalam arti kita membawa dosa kesyirikan, maka semuanya itu tidak akan bernilai dan bermanfaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua itu tidak akan dapat membantu kita untuk selamat dari siksaan alam kubur maupun siksaan alam akhirat. Tetapi ketika kita membawa pondasi yang kuat, ya, pondasi yang kuat ini dalam arti kita membawa ke pengesaan Allah, kita membawa tauhid, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa kesyirikan sedikit pun kepada siapapun, kepada apapun dalam peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pahala yang kita bawa walaupun hanya sedikit itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah fadilah, keutamaan dari tauhid, ya, dan bagaimana bahaya dari kesyirikan. Dan dalam pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas, ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak di hari akhir dan dia tidak melakukan kesyirikan, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menemui Allah Azza wa Jalla dengan membawa dosa syirik, maka dia kelak tempatnya adalah di dalam api neraka, wal iyadu billah. Tapi ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan syirik, ya, berkaitan dengan syirik,
Para ulama jelaskan bahwasanya syirik ini mempunyai dua makna, ya. Makna secara umum dan makna secara khusus, ya. Maknan am dan makna khas, ya. Makna umum dari syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi secara umum, makna syirik secara umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab makna am ini akan ada 3 pembahasan, ya. Kesyirikan dalam makna am ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah dalam kerububiyahannya, ya. Asyirku fir rububiyah. Menyekutukan Allah dalam kerububiyahannya. Kemudian yang kedua adalah asyirku fil asma'i was sifat, ya. Menyekutukan Allah dalam asma dan as-sifat, ya. Kemudian yang ketiga adalah asyirku fil uluhiyah. Menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya Allah. Baik, yang pertama, apa makna dari asyirku fil rububiyah? Menyekutukan Allah dalam kerububiyahannya Allah adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisir rububiyyati. Nisbatu syai'in minha ila ghairihi kal khalqi wal rizqi wal ijadi wal imatati wat tadbiri li hadzal kauni wa ghairi dzalik. Baik. Menyekutukan Allah dalam rububiyah adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, dalam kekhususan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang apa? Menisbatkan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Semisal penciptaan, memberikan rizki, ya, pengadaan, kemampuan untuk mematikan, ya, kemudian mengatur, menguasai alam semesta. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang harus dinisbatkan selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbicara tentang al-khalq, penciptaan, maka tidak boleh kita menisbatkan penciptaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita katakan si fulan telah menciptakan si fulan. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalau ada seorang manusia, ya, kita katakan ada manusia menciptakan manusia lain, ini tidak boleh. Ya. Karena pada hakikatnya yang menciptakan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian menguasai, ya, mengatur, ini semua harus selalu dinisbatkan, disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir, ya, ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada? Apakah ada ini hal di sini adalah istifham dalam bahasa Arab, ya. Istifham ingkari. Bertanya untuk dalam rangka pengingkaran. Ya. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Lalu mengapa kalian berpaling? Nah, di sini ada apa? Ada penisbatan bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Ya, ini berkaitan dengan asyirku fir rububiyah. Kemudian yang kedua adalah menyekutukan Allah dalam asma was sifat. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam asma was sifatnya. Ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, ya. Berkaitan dengan asma wa sifat, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk zatnya, dan begitu juga menetapkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari nama dan dari sifat, ya, tanpa kita melakukan tahrif, ya,
Tahrif itu adalah pengubahan. Ya. Kalau Allah memiliki nama, tidak usah kita ubah-ubah. Kalau Allah mempunyai sifat, tidak usah kita ubah-ubah sifatnya. Dan tanpa juga melakukan ta'til. Ya. Ta'til ini adalah meniadakan. Ya. Meniadakan. Kemudian tanpa takyif, ya, tanpa menanyakan bagaimana sifatnya Allah, ya. Wala tamthil, dan juga tidak boleh menyerupakan. Ini haram menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, kemudian berikutnya adalah asyirku fil uluhiyah. Dalilnya apa tadi dalilnya? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini berkaitan dengan syirik dalam asma wa sifat, ya. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, segala sesuatu apapun, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Nah, di sini, ya, kita bisa melihat ayat yang mulia ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang singkat ini, ya, membantah antara orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, plus membantah orang-orang yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dalam ayat yang singkat ini, sepenggal ayat ini, ya, ini sudah terdapat erat bantahan bagi dua kelompok yang sesat. Yang pertama adalah mereka yang meniadakan bagi Allah sifat, atau membatasi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat tertentu, ya. Padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi zatnya dengan sifat yang sangat banyak yang ada dalam Al-Quran, kemudian juga disifati oleh Nabi SAW dalam haditsnya. Begitu juga di sini juga ada erat bagi orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini erat bagi orang-orang yang mujassimah, ya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Nah, ini adalah erat bagi orang-orang yang menolak sifat Allah Azza wa Jalla, ya, menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya di sini Allah tetapkan wa huwas samiul basir, Allah adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Bukan berarti ketika kita menetapkan sifat melihat bagi Allah, itu kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Ya. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar, bukan berarti kita juga menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah suatu yang berbeda. Baik, kemudian ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, berikutnya yang ketiga adalah asyirku fil uluhiyah. Asyirku fil uluhiyah adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal-hal kekhususan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Contohnya adalah salat, ya, siam, ya, berpuasa, doa, beristighatsah, menyembelih, bernazar, dan yang lain sebagainya dari bentuk-bentuk peribadatan seorang muslim kepada Allah, ini haruslah diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menyelewengkan macam-macam ibadah tersebut kepada selain Allah, maka di sini, ya, dia terjerumus dalam asyirku fil uluhiyah, kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum. Jadi tauhid itu kalau secara umum adalah segala sesuatu, ya, afwan, kesyirikan bukan tauhid. Kesyirikan itu adalah segala sesuatu yang menyamakan Allah dengan selain Allah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti pembahasannya ada 3, ya. Ada yang rububiyah, ada pembahasan al-uluhiyah, kemudian ada pembahasan al-asma wa sifat. Kemudian ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, makna yang kedua dari syirik, ya, adalah makna khas. Makna yang khusus. Makna yang khusus maknanya apa? Wa huwa an yattakhidha lillahi niddan yad'uhu. Dia menjadikan bagi Allah tandingan yang dia minta sebagaimana dia meminta kepada Allah.
Dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia berharap kepadanya sebagaimana dia berharap kepada Allah. Dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah makna khusus dari kesyirikan. Jadi syirik, ya, syirikan itu kalau secara umum itu mengandung tiga, ya, syirikan dari bab uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sedangkan kalau makna secara khusus adalah kesyirikan dalam bab uluhiyah, ya, dalam bab peribadatan. Kemudian para ulama rahmatullahi alaihim juga membahas tentang kesyirikan dalam pembagiannya, ya. Kalau tadi secara makna, nah ini pembagiannya. Para ulama katakan ada asyirkul akbar dan juga asyirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Ya. Semua syirik itu mengeluarkan dari Islam. Karena ada namanya syirik asghar. Syirik asghar ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, tidak menyebabkan pelakunya musyrik. Atau tidak menyebabkan pelakunya kafir. Baik, yang pertama, pembagian dari asyirku adalah asyirkul akbar. Apa itu asyirkul akbar? Ittikhadhu niddin ma'allahi ya'budu kama ya'budullah. Mengambil atau menjadikan tandingan bersama Allah yang dimana dia menyembah tandingan tersebut sebagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik akbar. Syirik akbar. Katakan para ulama, syirik akbar naqilun min millatil Islam. Dia dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislaman. Tadinya muslim, ya, setelah bersyahadat, dia melakukan syirik akbar, maka status Islamnya itu tidak lagi dapat tersematkan dalam dirinya. Walaupun dia ngaku, walaupun dia tetap ngel, saya adalah seorang muslim. Tapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka status muslim itu tidak dapat lagi tersematkan dalam dirinya. Ya, mengeluarkan dia dari keislaman. Baik. Makanya harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Dan syirik akbar ini adalah muhbitun lil a'mal, dapat menghapus amal-amal. Hingga apapun yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kebaikan-kebaikannya, amal-amal ibadahnya, dia kumpulkan, ya, dia tumpuk banyak sekali. Ketika dia melakukan satu saja kesyirikan, maka semuanya akan terhapuskan dan tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam syirik akbar ini, ya, ada syirik akbar dalam i'tiqad, ya, dalam keyakinan, ada juga syirik akbar dalam a'mal, dalam perbuatan, ada juga syirik akbar dalam aqwal, dalam perkataan. Syirik akbar dalam i'tiqad contohnya adalah i'tiqadun anna ghairallah yastahiqqul ibadah. Keyakinan. Dari keyakinan saja seseorang bisa melakukan syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana contohnya? Dia meyakini ada selain Allah sesuatu yang berhak untuk disembah. Sekedar meyakini saja. Ya, sekedar meyakini. Mau dia tiap hari kemudian sholat, ya. Mau dia tiap hari menyebarkan kebaikan. Mau dia tiap hari kemudian sholat tahajud dan melakukan berbagai kebaikan lainnya, sedekah dan yang lainnya. Tapi ketika dalam hatinya ada keyakinan. Di sana ada, ya, sesuatu selain Allah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan, maka detik itu pula dia telah merubah, ya, status muslimnya menjadi orang musyrik. Wallahu al-musta'an. Kemudian contoh dari kesyirikan dalam amal adalah menyembelih untuk selain Allah, ya. Menyembelih untuk kuburan, ya, menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk benda-benda keramat, ya, menyembelih untuk jin, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Syiriknya syirik akbar. Mukhrijun minal millah. Mengeluarkan dari millah. Kesyirikan dalam akwal sekarang. Dalam ucapan. Contohnya adalah du'a'u ghairillahi fima la yaqdiru illa Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Atau meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Contohnya meminta anak, ya, diberikan anak,
diberikan rizki, meminta diturunkan hujan. Nah, semuanya ini adalah permintaan-permintaan yang hanya boleh diberikan atau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pada selain Allah tidak mungkin karena memang tidak bisa. Tidak ada orang yang kemudian dapat mengabulkan ya permintaan-permintaan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ini diselewengkan kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam asyirkul akbar, syirik besar. Tapi ikhwati fillah azani Allah wa yakum, ya kita masih ada di asyirkul akbar. Syirik akbar tadi kita sudah definisikan ya maknanya. Kemudian kita juga sudah jelaskan syirik akbar itu bisa terdapat dalam hati, keyakinan, bisa terdapat dalam ucapan ya, bisa terdapat dalam amalan, sehingga seluruh kehidupan kita ini ya banyak sekali celah-celah yang dimana kita bisa ya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini sebagaimana tadi kita jelaskan tidak main-main ya. Ancamannya tidak main-main ya, ancamannya kita bisa menjadi orang musyrik dan kita bisa ya kemudian dosa-dosa kita pahala-pahala kita ini tidak bermanfaat ya. Allahul musta'an ya. Ini menjadi kewajiban kita adalah menjaga keimanan kita agar selalu terjaga ya dari kesyirikan bagaimanapun bentuknya. Baik, pembagian dari syirik akbar ini sebagaimana yang ulama sebutkan ada 4 macam ya. Pembagian dari syirik akbar. Syirik akbar yang pertama adalah syirkut dakwah atau syirkut doa. Syirik dalam doa. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Allah tabaraka wa taala firmankan, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ya. Apabila mereka ya naik ke atas kapal. Ya, orang-orang musyrik zaman dahulu itu ya ketika mereka naik ke atas kapal ya, mereka sedang berada di samudra, berada di atas laut. Da'wullah mukhlishina lahuddin, maka mereka akan berdoa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi dalam keadaan susah, sempit ya, dalam keadaan yang diambang kematian, mereka mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal bar, tapi ketika Allah kemudian menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu, musyrik-musyrik zaman dahulu, dalam keadaan susah mereka mentauhidkan Allah. Dalam keadaan lapang barulah mereka menyekutukan Allah. Sehingga ada para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini ya lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu menyekutukan Allah hanya dalam keadaan sempit saja. Afwan, dalam keadaan lapang saja ya. Dalam keadaan mereka senang. Mereka menyekutukan Allah. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang, mau sedang susah, mau sedang senang, semuanya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi kesyirikan yang ada dalam zaman sekarang ini ya lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang ada di zaman dahulu. Baik, kemudian yang kedua adalah syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik ya yang terdapat dalam niat, syirik yang terdapat dalam keinginan, syirik yang terdapat dalam tujuan. Berarti adanya di mana? Di hati. Bagaimana hal itu bisa terjadi? An yanwiya bi a'malihi dunya awir riya'a awis sum'ah ya. Seorang jika dia mengamalkan ya sebuah amalan atau dia mengamalkan ya, amalan ibadah, dia ya keinginannya kulliyatan secara keseluruhan dari awal hingga akhir secara memang mendasar ya, dia hanya ingin mendapatkan pujian, dia hanya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia ya, hanya ingin mendapatkan dunia saja, ingin mendapatkan agar dia dipuji oleh manusia ya. Ini mengharuskan apa? Iradatan kulliyatan ya. Harus
keinginannya itu dari awal, ya, dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun untuk Allah. Seperti siapa kata para ulama? Keahlin nifak. Keahlin nifakil khullas. Sebagaimana orang-orang munafik tulen. Ini sifat bagi siapa? Orang-orang munafik tulen. Orang-orang munafik itu ketika beramal, tidak ada itu untuk mengharapkan ridha Allah sedikit pun. Sedikit pun tidak ada. Nanti akan berbeda ketika ada orang yang dia melakukan sebuah amalan, ya, hukumnya akan berbeda. Ada orang melakukan amalan, niatnya adalah untuk Allah di awal, masih di pertengahan. Kemudian ketika hampir di akhir, ya, dia kemudian riya. Nah, ini tidak menjadikan seseorang ini jatuh kepada kesyirikan, syirik akbar, ya, tidak. Itu masih jatuhnya syirik asghar. Ya. Tapi kalau dari awal hingga akhir kemudian itu menjadi landasan dari setiap amalan dia, di seluruh amalan dia, ini ya menjadikan orang tersebut sebagaimana ahli nifaq, ya, orang munafik al-khullas, tulen. Ya, sama sekali dia tidak ada sedikit pun mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dan balasan di hari akhir, ya. Kesyirikan ini adalah syirik akbar. Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Hud, ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan berikan kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan, ya. Nah, barang siapa yang dia mengamalkan amalan ibadah, mengharapkan dunia, ya, dia mengamalkan amalan ibadah, dia mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, dielu-elukan oleh manusia, maka kami akan berikan semuanya itu tanpa dia dirugikan sedikit pun. Apa yang dia inginkan kami akan berikan, kata Allah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang kelak nanti di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Sia-sia apa yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Terhapus apa yang telah mereka lakukan. Baik, itu berkaitan dengan syirik niat, ya. Kemudian yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah ini adalah syirik dalam ketaatan. Ada syirik dalam ketaatan? Ada, ya. Ada syirik ketaatan. Bagaimana maksud dari syirik ta'ah itu, syirik ketaatan itu? Kata para ulama, musawatu ghairillahi billahi fit tasyri'i wal hukmi, ya. Menyamakan, ya, selain Allah dengan Allah dalam pembuatan syariat dan hukum, ya. Ketika kita menyamakan selain Allah dengan Allah dalam pembuatan syariat dan hukum, ya, kita taati, ya, samakan, kita taati, ini masuk ke dalam syirkut ta'ah, ya, syirik ketaatan. Fattasyri'u wal hukmu haqqun ja'alahu Allahu li nafsihi. Karena pada hakikatnya tasyri'. Tasyri' itu dari kata syarra'a yusyarri'u tasyri'an. Syariat itu dari kata itu, ya. Syariat, membuat syariat. Tasyri' itu membuat syariat. Membuat syariat, ya. Membuat syariat dan hukum itu adalah hak mutlak milik Allah. Yang Allah jadikan hal tersebut hanya boleh, ya, pada zatnya saja. Tidak boleh ada makhluk yang ikut serta, ya, membersamai Allah Azza wa Jalla dalam apa? Dalam tasyrik dan membuat hukum. Tidak ada. Ya. Tidak boleh. Ya. Karena itu adalah hak mutlak milik Allah. Dari mana ini dalilnya? Ya, ada di dalam ayat 40 surat Yusuf. Kata Allah Azza wa Jalla, inil hukmu illa lillah. Ya. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Jadi yang berhak untuk memberikan hukum, ya, yang berhak untuk menetapkan hukum,
itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala subhanahu fi hadzal nau' minasyirki, dan Allah azza wa jalla juga mengatakan ya tentang syirik ketaatan ini kata Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang musyrikin itu memiliki sesembahan-sesembahan ya selain Allah, yang mereka, maksudnya sesembahan-sembahan tersebut, membuat aturan, membuat syariat, membuat hukum dari perkara-perkara agama, malam ya'dzam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang mengklaim, barang siapa yang mengaku bahwasanya ya sesungguhnya ada seseorang ya dari manusia ya, baik itu adalah seorang ulama kah, ataukah seorang penguasa kah, atau siapapun dia ya, mau bukan ulama, mau bukan penguasa. Ketika ada yang mengklaim bahwasanya ada seseorang ya, siapapun dia, ya, dia memiliki hak untuk membuat hukum, syariat, ya, aturan selain Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah. Nah, ini penting ini katanya ya. Dia berkeyakinan bahwasanya ada orang atau manusia ya, ada manusia yang berhak untuk membuat aturan atau membuat syariat selain Allah. Ini musyrik pertama. Begitu juga orang yang dia meyakini bahwasanya ada manusia yang memiliki hak membuat syariat bersama dengan Allah. Selain dengan bersama itu kan beda. Tapi dua-duanya termasuk syirik ta'ah. Faqad asyraka ma'allahi ilahan akhara. Ya, pada hakikatnya orang tersebut ya, baik dengan keyakinan pertama maupun keyakinan yang kedua, dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam bab syirkut ta'ah. Ya, dia telah menjadikan bagi Allah ilah yang lain, sembahan yang lain, Tuhan yang lain dalam hak yang merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya waqad kafara bima unzila min indillah, dan dia telah kufur dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum warhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, mereka menjadikan orang-orang alim dari Yahudi, ya, para rahib-rahib mereka dari Nasrani itu sebagai rob-rob sesembahan selain Allah, dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam itu sebagai sesembahan selain Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali hanya untuk menyembah ilahan wahida, ilah yang satu, Rob yang satu, Tuhan yang satu. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka di sini ikhwati fillahi, azzani Allah wa iyyakum, ya, berkaitan dengan ayat ini Al-Imam Ibnu Jarir ya, Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya dari jalur Abil Bakhtari dari Hudzaifah Ibnu Yaman, seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ditanya tentang firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang musyrikin itu ya, para ahli kitab ya, baik dari Yahudi maupun Nasrani, telah menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari para pendeta.
begitu juga para rahib-rahib mereka. Rahib-rahib ini adalah ahli ibadah dari kalangan mereka, ya, sebagai Rabb selain Allah, sebagai sesembahan selain selain Allah. Nah, Hudzaifah bin Yaman ditanya tentang ayat, "Kanu ya'budunahum?" Apakah ahli kitab dulu mereka pernah menyembah alim ulama mereka atau mereka pernah menyembah, ya, sujud, ya. Lebih mungkin kalau nyembah itu dalam arti sujud ya dipahami oleh penanya di sini. Bahwa mereka tuh sampai sujud-sujud kepada siapa? Kepada rahib-rahib orang-orang Nasrani. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Dan athar ini juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, ya. Dinisbatkan kepada Hudzaifah bin Yaman, juga dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Katanya, "La, enggak, mereka enggak beribadah seperti itu, ya, dengan peribadatan yang seperti itu. Kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuhu." Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dikatakan bahwasanya mereka telah menyembah rahib dan alim ulama mereka. Itu kenapa? Karena ketika para rahib dan para alim ulama mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kepada mereka, mereka ikut-ikut menghalalkan. Ya. Ketika alim ulama dan rahib mereka, ya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka ikut-ikutan mengharamkannya. Ya. Maka katakan dalam perkataan yang lain, innahum muttaba'uhum fima halalu wa harramu. Sesungguhnya mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, telah mengikuti para rahib dan pendeta-pendeta mereka, ya, dalam penghalalan dan pengharaman yang menyisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dalam Al-Qur'an Allah telah menyebut mereka bahwasanya mereka telah menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Rabb sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak disembah-sembah, ya, walaupun tidak disujud-sujud, ya, tidak diruku-ruku, sekedar mengikuti pendapat alim ulama ataupun, ya, apa namanya, para ahli ibadah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halal. Kita ikuti mereka, ya, itu sama saja bagi Allah Azza wa Jalla adalah menjadikan mereka sebagai ilah, sebagai Rabb, ya. Itu ayat ini, ya, turun pada orang-orang Yahudi yang menjadikan alim ulama mereka sebagai Rabb. Turun pada orang-orang Nasrani yang menjadikan ahli ibadah mereka sebagai Rabb. Kalau seandainya orang ahli ibadah, kalau seandainya alim ulama saja tidak boleh diikuti ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki latar belakang agama sama sekali? Ya, ini harus kita pikirkan ini. Orang tidak punya background agama, atau orang yang kemudian background agamanya adalah memerangi agama itu sendiri, ya, menghancurkan Islam dari dalam dengan liberalnya dan yang lain sebagainya, ya. Kemudian diposisikan dia sebagai orang yang membuat syariat. Syariat ini berarti apa? Dia yang menghalalkan, dia yang mengharamkan, dia yang membolehkan, dia yang tidak membolehkan, dia yang membuat hukum, ya, dia yang membuat aturan, undang-undang, ya. Dan seperti ini tentu lebih berhak lagi untuk tidak boleh ditaati. Kalau seandainya para ulama dan para ahli ibadah saja disebut sebagai menjadikan ilah, lalu bagaimana kalau ada seorang muslim yang kemudian taat kepada orang-orang yang tidak paham dengan agama mereka? Atau sekedar menjadikan agama itu sebagai KTP saja. Tentu ini pengharamannya tentu lebih berlipat ganda. Boleh, tidak boleh. Dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi selama
sesuatu itu Allah katakan halal di dalam syariatnya, berarti kalau syariat ini kembalinya ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Selama Allah katakan halal, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan haram. Siapapun dia, mau ulama kah, mau penguasa kah, ya, mau pemimpin negara kah, semuanya tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh diikuti, tidak boleh ditaati, ya, karena nanti masuknya akan syirk ta'ah. Begitu juga segala apapun yang Allah katakan haram dalam syariatnya, dalam arti ya dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka sesuatu itu adalah haram sampai hari kiamat. Tidak boleh ada yang menghalalkannya. Kalau ada yang menghalalkannya, maka orang tersebut ya pertanyakan idahnya, dipertanyakan keimanannya. Dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat dan hukum. Ini musyrik ini. Yang seperti ini musyrik. Dan kita tidak boleh ikuti. Tidak boleh kita taat. Karena ini adalah masuk dalam syirik at-ta'ah. Syirkut ta'ah. Syirik ketaatan. Intinya dalam masalah tasyri' ini ya, kita ini sebagai manusia tunduk saja dengan Allah. Apa yang Allah katakan haram, kita haramkan. Apa yang kata Allah halal, kita halal. Simple ya. Perlu neko-neko. Tidak perlu neko-neko dalam hidup di dunia ini. Apa yang kata Allah baik, jalankan. Apa yang kata Allah jangan dilakukan, tinggalkan. Ya. Tidak perlu ya untuk mengotak-ngatik syariat ini sehingga nanti itu akan berdampak pada keimanan kita. Kemudian syirik akbar yang keempat adalah syirkul mahabbah, ya, syirik dalam kecintaan. Maksudnya apa mahabbah di sini? Adalah mahabbatul ubudiyah al-mustalzimah lil ijlali wa ta'zim wa dhulli wal khudu' allati la tambaghi illa lillah. Yaitu adalah ya kecintaan ibadah, ya. Cinta ini enggak sekedar cinta ya, enggak sekedar cinta, tapi kecintaan ibadah yang ya mendatangkan perasaan pengagungan, yang mendatangkan perasaan penghinaan diri sendiri, yang mendatangkan perasaan tunduk, yang dimana cinta itu tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, semata. Maka ketika ada seorang hamba ya yang melakukan ya syirkul mahabbah ini diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 165. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Sebagian manusia ada yang menjadikan bagi Allah ya selain Allah, ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan Allah tersebut ya, sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pembagian dari asyirkul akbar. Kemudian kita pindah ke asyirkul asghar, ya, syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Kita definisikan dulu ya. Syirik kecil ini adalah kullu ma kana dzari'atan ilal akbari wa wasilatan lil wuqu'i fihi wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Baik. Syirik asghar itu adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab ya kepada syirik akbar. Syirik asghar itu adalah segala sesuatu yang menjadi sebab kepada syirik akbar, yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara seseorang terjerumus dalam syirik akbar. Ya. Dan sesuatu tersebut dilarang di dalam syariat, dan syariat menamakannya dengan syirkan, ya, menamakannya dengan syirik. Jadi segala sesuatu yang dinamakan dalam syariat kesyirikan, ya, dan itu ada sesuatu yang terlarang, kemudian dia adalah sesuatu yang menjadi penyebab seseorang melakukan syirik akbar, dan menjadi wasilah seseorang melakukan syirik akbar, ya, itu adalah syirkul asghar. Ya, dan syirik asghar ini la yukhriju minal milah. Dia tidak mengeluarkan ya seorang muslim dari milah.
tidak mengeluarkan seorang muslim dari, walaupun dalam istilah syariat dinamakan syirik, tapi dia tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Dan syirik asghar ini sebagaimana, apa namanya, syirik akbar ya, bisa terjadi di lisan, bisa terjadi dalam keyakinan ya, bisa terjadi dalam, apa namanya, perbuatan, ya. Nah, ketika dia terjadi dalam, amal ya, terjadi dalam amal, ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi atau menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asghar wahai Rasulullah?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Riya itu sendiri, ya. Mengerjakan amal ibadah, mengharapkan pujian manusia, ya. Menyampaikan kebenaran ya, menasihati orang untuk dipuji ya, untuk disanjung ya, membaca Al-Qur'an agar dipuji bacaannya ya, kemudian memberikan sedekah agar mendapatkan sanjungan dari manusia ya, memberikan santunan kepada anak yatim, kepada duafa, kepada, fakir miskin untuk mendapatkan, apa namanya, pujian dari manusia. Ini adalah riya. Baik. Wa qad yakunu fil aqwal, dan bisa juga ya namanya, syirik asghar itu terdapat dalam ucapan. Contohnya apa? Syirik asghar dalam ucapan, al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Bagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Di sini ada, penjelasan dari para ulama, cukup penting ya dalam syirkul asghar ini. Mereka katakan, "Qad yasiru syirkul asgharu syirkan akbar bihasabi ma yaqumu biqalbi sahibi." Syirik asghar itu bisa berubah menjadi syirik akbar, ya, tergantung kadar keyakinan yang ada di dalam hati pelakunya. Oke, hati-hati ya. Terkadang, syirik asghar itu ya, dia bisa berubah ketika itu pula menjadi syirik akbar, tergantung dengan apa yang ada di dalam hati pelakunya. Sehingga namanya syirik asghar itu tidak boleh untuk dilakukan dan harus dijauhi sejauh-jauhnya. Karena selain dia itu adalah wasilah dan penyebab membawa seseorang itu menuju kepada syirik akbar, pada syirik asghar itu sendiri pula ya, dia bisa merubah dirinya apa, menjadi syirik akbar. Baik, untuk pembagian syirik asghar ya, pembagian syirik asghar. Syirik asghar ini para ulama bagi menjadi dua, yaitu asyirkul zahir dengan asyirkul khafi. Syirik asghar, pembagian syirik asghar ada dua, yaitu syirik yang zahir dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang zahir ini adalah syirik asghar yang terdapat dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Ya, di antara syirik yang terdapat dalam ucapan, syirik asghar yang terdapat dalam ucapan adalah contohnya bersumpah, tadi kita sudah sebutkan ya, bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla ya. Di sini, ada sebuah athar bahwasanya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki yang bersumpah dengan mengatakan la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya saya telah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini, dalil pelarangannya ya. Kemudian, contoh dari syirik pada perbuatan adalah lubsil halqati wal khayd ya, memakai cincin, memakai benang, untuk apa? Raf'ul bala, untuk mengangkat bala atau untuk menghindari bala, ya. Memakai jimat berarti ya, tepatnya memakai jimat ya. Ada seseorang yang memakai jimat ya, ya apapun jimatnya ya, sesuatu yang digantungkan pakaian, atau sesuatu yang disimpan di dalam saku ya, atau sesuatu yang disimpan dalam lemari, atau sesuatu yang dia bawa kemana mana dalam bentuk
benang kah atau dalam bentuk cincin kah ya. Dan dia memakai itu ya dengan HP-nya mati tadi. Nah, tadi memakai jimat ya. Dia meyakini bahwasanya dengan jimat tersebut itu dapat mengangkat bala ya, dapat mengangkat musibah atau bisa menjadikan dia itu terhindar dari musibah. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut ya, memakai jimat dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, maka ini masuk ke dalam syirkul asghar, syirik kecil, dengan catatan kalau dia meyakini bahwasanya ya jimat itu adalah sebab diangkatnya bala, sebab dihindari dirinya dari bala, ini syirik asghar. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya jimat itu bukan lagi sebab, tetapi jimat itu adalah sesuatu yang memang menyelamatkan dirinya dari bala, yang memang menghindarkan dirinya dari bala dengan zat jimat tersebut sendirinya, maka ini sudah menjadi syirik besar. Penting ya, lebih dari menyebut syirik asghar itu bisa berubah menjadi syirik akbar, tergantung dengan kita sedang melakukannya. Kan syirik saya seseorang itu rusak, maka syirik asghar itu bisa berubah dari asghar dan ya, akan menjadi orang musyrik ya, dan keluar dari Islam. Kemudian yang terakhir adalah syirkul khafi ya, syirik dalam sesuatu yang tersembunyi, syirikan yang tersembunyi ya, syirik asghar yang tersembunyi. Ada pada niat ya, ada pada tujuan dan keinginan. Contohnya seperti ar-riya dengan as-sum'ah ya. Bedanya riya dengan sum'ah ini, riya sesuatu yang kita perlihatkan, yang kita inginkan pujian manusia dari sesuatu. Kalau as-sum'ah ini adalah sesuatu yang kita perdengarkan. Ya, kita menginginkan pujian manusia dari sesuatu yang kita perdengar. Kalau riya itu contohnya bersedekah, sesuatu yang kita perlihatkan ya, yang kita amalkan dan dilihat oleh manusia. Salat ya, itu riya. Sum'ah itu sama dengan riya, hanya beda dia ada sesuatu yang diperdengarkan. Ya, seseorang yang mengisi kajian ya, seorang yang membaca Al-Qur'an, sesuatu yang kemudian dia membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memberikan nasihat kepada orang lain ya. Ini semua apa? Masuk ke dalam sum'ah ya. Ini adalah bentuk apa namanya? Asyirkul khafi ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah taala kita akan masuk ke dalam pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Memang ini berkaitan dengan syirik ya, harus selalu kita perdalami ya, harus selalu kita ulang karena syirik ini sebagaimana yang kita sebutkan adalah dosa yang terbesar ya. Apapun amal kebaikan yang kita bawa nanti kelak di alam kubur ya, itu akan percuma kalau kita melakukan kesyirikan ya, dan kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti ya, ketika dan kita tidak akan bisa menjawab para malaikat di alam kubur nanti ketika kita melakukan kesyirikan. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada beliau, melapatkan pahala beliau dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikan pemberat timbangan kebaikan bagi beliau di yaumil hisab kelak. Allahumma amin. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik, untuk acara yang selanjutnya, acara yang keempat yaitu acara yang ketiga, yaitu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh moderator sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, Ustadz sedikit murojaah pelajaran yang lalu, yaitu perkataan ulama, bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Azza wa Jalla yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhidullah. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat atau yang paling urgen sekali yaitu kesyirikan. Yang dimana tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan kesyirikan adalah beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan bahwasannya kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Ini sejalan dengan dari dalam Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat ke-13. Yang selanjutnya, kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang selanjutnya, Ustaz kembali menyebutkan salah satu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang dimana intisarinya, barang siapa yang bertemu Allah atau mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga. Dan barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam wal iyadu billah. Yang selanjutnya inti pembahasan pada kajian siang hari ini yang dimana Ustadz menyebutkan yang pertama ada kesyirikan. Yang dimana syirik ini memiliki dua makna. Yang pertama ada makna secara umum, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkataan, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kesyirikan secara umum yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Dan kesyirikan itu ada tiga. Yang pertama syirik dalam rububiyah. Yang kedua kesyirikan atau mempersekutukan Allah dalam asma wa sifatnya. Yang ketiga ada kesyirikan atau mempersekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Kita bahas satu persatu dalam poin ini. Yang pertama, syirik dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu menisbatkan sesuatu kekhususan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Contohnya dalam penciptaan, mematikan dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan dari dalam Al-Qur'an, Quran surat Fatir ayat 3. Yang kedua, mempersekutukan Allah atau kesyirikan dalam asma wa sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, yaitu menyamakan Allah Azza wa Jalla dalam sifatnya, dan ada pula yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam sifatnya ini seperti mujassimah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mempersekutukan Allah atau syirkul uluhiyah dalam uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Contohnya salat, puasa dan lain sebagainya, yang dimana peribadahan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kesyirikan, makna secara khususnya yaitu dia menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dan dia cinta sebagaimana cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya pembagian syirik. Yang pertama ada asyirkul akbar atau syirik yang besar, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah, dia menyembahnya sebagaimana dia menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang dimana syirkul akbar atau syirik yang besar ini dapat mengeluarkan seseorang dari millah atau dari Islam. Yang selanjutnya syirik akbar ini bisa menghapuskan amal kebaikan atau pahala-pahala yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Yang dimana jenis dari kesyirikan yang besar atau syirkul akbar yang pertama ada dalam i'tiqad atau keyakinan, yaitu seseorang yakin ada selain Allah yang bisa menciptakan misalnya. Yang selanjutnya
jenis dari kesyirikan yang besar yaitu dalam amal atau perbuatan. Contohnya menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya yang ketiga, asyirkul akbar, jenisnya dalam akwal atau ucapan, yaitu misalnya seorang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang dimana doanya tersebut atau permintaannya tersebut sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sahaja. Misalnya dalam menurunkan hujan, dalam memberikan anak, keturunan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan pembagian dari syirkul akbar. Yang tadi jenisnya, sekarang pembagian dari syirkul akbar. Yang pertama, dalam doa, yaitu doa. Ini sejalan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65, yang dimana intisarinya orang-orang pada zaman dahulu, mereka itu mempersekutukan Allah hanya dalam keadaan susah saja. Dalam Al-Quran, apabila mereka menaiki kendaraan atau berlayar, mereka mentauhidkan Allah. Sedangkan apabila Allah menyelamatkan mereka atau sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Sehingga pada zaman kita sekarang ini, para ulama mengatakan lebih parah dari orang-orang zaman dahulu, yang dimana orang-orang di zaman kita sekarang, baik dia lapang ataupun susah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla wal'iyadzubillah. Yang selanjutnya, pembagian dari syirkul akbar adalah syirku dalam niyah, qasad wal iradah, yaitu dalam niat, maksud, dan keinginan. Yang dimana seseorang dia beribadah, yang keinginannya itu hanya agar dipuji manusia. Seperti orang munafik tulen. Ini sejalan dengan dalil dalam Al-Quran, Quran surat Hud, ayat ke-15 sampai ayat ke-16. Yang selanjutnya, pembagian dari kesyirikan yaitu dalam syirkut ta'ah atau dalam ketaatan, yang dimana seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah Azza wa Jalla dalam pembuatan syariat ataupun hukum, yang pada hakikatnya membuat syariat dan hukum adalah hak mutlak. Dalam tanda kutip, pembuatan syariat dan hukum adalah hak mutlak bagi Allah Azza wa Jalla. Ini sejalan dengan dari dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 40, dan juga Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-21. Yang selanjutnya Ustadz menyebutkan di dalam poin kesyirikan dalam ketaatan dari dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 31, yang dimana Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan orang alim dan rahib mereka dan juga Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Yang dimana tafsir dalam ayat tersebut, ini ada tafsir dari Imam Ibnu Jarir menafsirkan bahwasannya Huzaifah ibnul Yaman pernah ditanya, apakah orang zaman dahulu itu menyembah mereka bentuknya dalam sujud, ruku, dan lain sebagainya, ibadahnya dalam menyembah rahib dan alim ulama mereka? Huzaifah ibnul Yaman menjawab, tidak. Mereka bentuk ibadahnya itu menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, yakni apabila rahib dan alim ulama mereka menghalalkan, mereka ikut menghalalkan, dan apabila rahib dan ulama mereka mengharamkan, mereka ikut mengharamkannya, yang dimana semua itu bertolak belakang atau menyelisih dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Selanjutnya, pembagian dari kesyirikan, yaitu asyirku mahabbah atau kecintaan, yang dimana seseorang itu kecintaan dalam beribadah yang mendatangkan perasaan pengagungan, perendahan diri, tunduk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang mendatangkan kecintaan dalam beribadah, yang dimana kecintaan tersebut mendatangkan perasaan pengagungan, perendahan dirinya, dan juga tunduk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini sejalan dengan dari dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang selanjutnya kita beralih ke syirkul asghar. Tadi makna atau penjelasan secara jelas tentang syirkul akbar, sekarang ke syirkul asghar atau syirik yang kecil. Yang dimana syirkul asghar itu sendiri segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab seseorang kepada kesyirikan yang besar atau kepada syirik akbar. Yang dimana syirkul asghar ini atau syirik kecil ini bisa menjadi perantara seseorang terjerumus kepada syirik akbar. Dan syirik asghar ini dilarang dalam agama, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini dalam bentuk lisan, keyakinan, dan perbuatan. Selanjutnya Ustadz menyebutkan dalam syirik asghar ini intisari hadis, yang dimana syirik asghar itu salah satunya adalah riya, yaitu mengharapkan ridho selain Allah, ingin dilihat oleh orang lain. Yang selanjutnya syirik asghar dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya, ini poin penting harus kita perhatikan dalam syirik asghar atau syirik yang kecil.
Ini harus kita perhatikan. Syirik asghar bisa menjadi syirik besar atau syirkul akbar, tergantung pada kadar keyakinan hati pelakunya. Saya ulangi, syirik asghar bisa menjadi syirik akbar, syirik yang kecil bisa menjadi syirik yang besar apabila ini tergantung pada kadar keyakinan hati pelakunya. Yang selanjutnya pembagian dari syirik asghar itu sendiri. Yang pertama ada syirik al-zahir atau syirik yang nampak, kelihatan. Ini dalam ucapan dan perbuatan. Misalnya, contoh syirik yang nampak dalam ucapan, misalnya dia bersumpah kepada selain Allah. Ini ada dalam asar Ibnu Umar, ada seorang yang bersumpah dengan selain Allah. Yang selanjutnya, contoh syirik yang nampak dalam perbuatan, misalnya seorang memakai cincin atau benang untuk mengangkat bala atau mendatangkan manfaat. Ini tergantung pada keyakinan dia. Ini kembali kepada keyakinan. Kalau dia yakin bahwasannya dengan itu menjadi penyebab syirik kecil, kalau dia yakin bahwasannya sesuatu itu bisa menjadi sebab, maka itu termasuk syirik kecil. Dan kalau dia yakin sesuatu tersebut dengan sendirinya bisa mengangkat bala dan mendatangkan manfaat, maka ini bisa menjadi syirikul akbar. Poin yang terakhir atau yang kedua dari pembagian syirkul asgar, yaitu syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, yang dimana ini terdapat pada keyakinan seseorang. Yang pertama, ada ria atau ingin dilihat oleh manusia, misalnya dia beramal, beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, ingin dilihat oleh manusia. Yang selanjutnya ada sum'ah atau ingin didengar oleh manusia. Misalnya dia membaca Al-Quran dalam rangka untuk didengarkan oleh manusia, untuk mendapatkan sanjungan dari manusia dan lain sebagainya. Allahu ta'ala a'lam wa ilmuhu akmal wa atam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib. Yang selanjutnya ada acara yang keempat, yaitu kesimpulan, yaitu acara sesi tanya jawab, yang dimana akan dibacakan oleh moderator dan akan langsung dijawab oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullah insyaallah. Taib. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Afwan Ustadz, mohon ulang penjelasan tentang syirik asgor yang bisa berubah menjadi syirik akbar. Karena tadi suaranya terputus. Ini sudah dibacakan tadi di kesimpulan. Mungkin kalau Ustadz ingin menambahkan. Yang selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta tim selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Apakah melakukan bid'ah dalam urusan ibadah termasuk ke dalam syirik? Jazakallah khairan atas penjelasannya. Pertanyaan yang terakhir, Ustadz mohon penjelasannya. Syirik asgor itu dosanya lebih besar daripada dosa besar, karena syirik asgor menghapuskan amal yang dilakukan. Yang saya pahami demikian. Barakallahu fiik Ustaz, kepada Ustaz Abu Ayyub hafizahullah. Oleh tafadhal masykuran. Tafadhal Ustaz untuk menjawab pertanyaan berikut. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, jazakumullahu khairan katsiran kepada para penanya. Berkaitan dengan syirik asghar yang bisa berubah menjadi syirik akbar, ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator, jazakallahu khairan. Kita ulangi saja ya, misalnya tadi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Syirik asghar. Ini masuk ke dalam syirkul asghar. Dia bersumpah dengan misalnya demi Ka'bah, seperti tadi athar Ibnu Umar yang kita bacakan. Nah, kalau dia ya sekedar mengucapkan demi Ka'bah, seharusnya kan demi Allah, dia ucapkan demi Ka'bah. Nah, maka dengan keyakinan demi Ka'bah ini, kalau dengan ucapan demi Ka'bah ini, dengan sekedar ucapan ini, kalau tidak ada keyakinan macam-macam, dia masuk ke dalam syirkul asghar, ya, syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Nah, ketika dia yakini bahwasanya Ka'bah itu lebih mulia dibandingkan Allah, nah, ya, kalau dia yakini bahwasanya Ka'bah itu lebih agung dibandingkan dengan Allah sendiri, sehingga dia bersumpah dengan menggunakan Ka'bah, baru syirik asghar berpindah kepada syirkul akbar. Misalnya orang bersumpah dengan
Rasulullah, demi Rasulullah. Nah, sekedar mengucapkan itu syirkul asghar ketika tidak ada keyakinan yang macam-macam. Tapi kalau ucapan itu disertai dengan keyakinan dia bahwa Rasulullah itu lebih agung dan lebih mulia dibandingkan dengan Allah, itu syirik akbar. Amalannya terhapuskan. Gitu ya. Yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, orang memakai jimat. Orang memakai jimat itu masuk ke dalam syirkul asghar. Selama dia memakai jimat, bahwasanya jimat itu hanyalah penyebab saja. Allah yang merubah, Allah yang menolak bala, tapi penyebabnya memakai jimat. Itu syirik asghar. Kalau dia yakini jimat itulah yang kemudian melindungi dia, bukan lagi syirik asghar tapi syirkul akbar. Nah, ketika dia sudah meyakini dengan keyakinan ya yang rusak, maka itulah yang dapat memindahkan status syirkul asghar kepada syirkul akbar. Ya, syirik asghar, sekali lagi kita ulangi ya. Syirik asghar tidak ada ulama pun yang mengeluarkan seorang muslim hanya dengan dia melakukan syirkul asghar. Ya. Tetapi para ulama katakan hati-hati. Syirkul asghar itu bisa berubah menjadi syirkul akbar tergantung dengan kapasitas apa yang dia yakini dalam i'tikadnya, dalam hatinya. Kalau memang dalam i'tikadnya itu ada pengagungan kepada selain Allah, ya, melebihi Allah Azza wa Jalla atau sejajar dengan pengagungan dia terhadap Allah, itulah yang menjadikan status syirkul asghar berubah menjadi syirkul akbar. Seperti itu ya. Tadi juga insya Allah dengan contoh-contoh yang tadi bisa dipahami. Baik, apakah bid'ah dalam urusan ibadah termasuk ke dalam syirik? Baik. Bid'ah itu adalah lafaz yang sangat umum sekali. Bahkan syirik itu pun, ya kalau kita mau bahas secara pembahasan bid'ah, dia masuk ke dalam bid'ah karena sesuatu yang baru. Syirik itu adalah sesuatu yang baru, syirik itu. Syirik itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Kenapa? Karena dari dulu, ya, dari dulu semenjak Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, ya, sampai sebelum kaumnya Nabi Nuh, ya, semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian ya, orang yang pertama kali melakukan kesyirikan itu adalah di kalangan kaum Nuh, ya, kaum Nuh alaihissalam. Nah, sehingga kesyirikan itu ada sesuatu yang baru. Ini kalau dari segi segi bahasa ini, dari segi lugatan, ya, syirik itu bisa masuk ke dalam bid'ah. Tapi kalau bid'ahnya dalam bid'ah ibadah, misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, ya. Nah, ini dia masuk ke dalam batas bid'ah, ya, dan dia tidak masuk ke dalam dosa syirik. Tapi jadi salah pahami, jangan dikira orang yang melakukan bid'ah itu tidak bisa kufur. Tidak, ya. Bid'ah itu sendiri terbagi menjadi dua, ya. Bid'ah yang mukaffirah dengan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Sehingga nanti akan lagi ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail tuh. Bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan itu seperti apa, ya. Bid'ah yang tidak mengkafirkan itu seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang syirik asghar, itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Karena syirik asghar menghapuskan amal yang dilakukan. Yang saya pahami demikian. Taib. Syirik asghar itu tidak menghapuskan amal. Ya. Syirik asghar itu tidak menghapuskan amal. Kecuali, ya, kecuali amalan yang disertainya. Contohnya, ya, contohnya orang yang melakukan riya. Allahu Akbar, masih karena Allah. Allahu Akbar, rukuk dia, masih karena Allah. Sami Allahu liman hamidah, ya, masih karena Allah. Kemudian sujud, ada orang lewat, muncul riya. Nah, ketika itu, ya, riya, perasaan riya itu tidak segera dia usir dari dirinya, ya,
kemudian hampir setengah sholat dia dalam keadaan riya, lalu kemudian ingat Allah lagi, ya, dan semacam itu, maka di sini ya, itu semua itu bisa terhapuskan, ya, pahala-pahala itu bisa terhapuskan. Jadi memang syirik asghar ini seperti riya, ya, dia tidak menghapuskan amalan secara keseluruhan, tapi dia menghapuskan amalan yang disertai oleh syirkul asghar. Dia tidak menghapuskan amalan secara totalitas, seluruhnya. Kalau syirkul akbar kan seluruhnya. Mau yang bersamaan dengan dia atau tidak, itu semuanya. Sholat-sholat dia yang dulu-dulu, ya, ibadah-ibadah yang dulu-dulu, itu semua dihapuskan. Kalau syirik asghar, ya, amalan yang disertainya. Amalan yang disertainya itu dihapuskan, ya. Memang syirik akbar itu ada dosa yang terbesar. Yang pertama, mengikuti istilahnya adalah syirkul asghar, ya, di samping karena dia juga menghapuskan amalan yang disertai dengan kesyirikan itu, plus syirkul asghar adalah salah satu perbuatan yang membawa atau menjadi penyebab atau menjadi wasilah seseorang itu melakukan atau terjerumus dalam syirik akbar. Ini bukan sesuatu yang remeh, ya. Baru datang setelahnya adalah apa namanya, dosa besar, ya, dosa besar. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita minta kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah azza wa jalla ini menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, ya, dari segala macam bala, ya. Semoga Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua kesehatan, ya, rezeki, ilmu yang bermanfaat, ya, amalan yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Semoga Allah tabaraka wa taala, ya, dapat mengumpulkan, ya, kita semua tanpa terkecuali yang berada di majelis ini di dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Nafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan kasiran Ustadz Abu Ayyub Fidahullah atas segala jawabannya, atas jawaban Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pemberat timbangan kebaikan bagi Ustadz di yaumil hisab kelak. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi sahabat yang bertanya. Taib. Yang selanjutnya acara yang terakhir atau acara puncak kita yaitu penutupan. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian sahabat-sahabat sekalian. Semoga dengan cara menuntut ilmu ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan salah satu bentuk usaha kita untuk menjadi orang-orang yang Allah ridhoi serta menjadikan kita orang yang sukses, yang dimana orang yang sukses itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ada sedikit keterlambatan dikarenakan baru selesai sholat berjamaah. Dan kita meminta maaf kepada sahabat sekalian jika adalah salah-salah kata, salah-salah kalimat yang kurang berkenan di hati sahabat sekalian. Jika ada kebenarannya itu mutlak datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla, dan jika ada salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin wa iyyak. Barakallahu fikum.